Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Wahyu Alamsyah, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifudin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Di sini saya membuat video tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah logika yang dibimbing dosen Bapak Hari Purwanto. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kapan manusia menggunakan logika. Nah, di sini dijelaskan bahwa logika dimulai sejak filosof Yunani yaitu bernama Thales pada tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Nah, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia dan alam semesta. Nah, Thales mengatakan bahwa air adalah arke, itu dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Nah, kemudian pengembangan logika modern dimulai pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Dilakukan dengan melakukan sistemisasi dan pemberian komentar oleh Thomas Aquinas. Para tokoh yang selanjutnya memiliki peran dalam pengembangannya meliputi Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raymondus Lullus, dan William Ockham. Nah, jadi di situ tadi awal mula manusia atau pencetusnya ilmu logika pada kapan itu logika tersebut ditemukan atau kapan manusia menggunakan ilmu logika. Yang kedua, kapan manusia menggunakan logika deduktif dan induktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Contohnya adalah ketika kita mengetahui bahwa buku dan kertas yang jatuh ke bawah. Berikut adalah contoh penggunaan penalaran induktif dan deduktif pada kasus tersebut. Yang pertama, induktif, di mana kalimatnya adalah kita akan menyimpulkan bahwa semua benda yang ada di dunia akan jatuh ke bawah. Kemudian kalau deduktifnya, dikarenakan semua barang jatuh ke bawah, kita akan berasumsi bahwa benda yang kita bawa di tangan sekarang, contohnya adalah telepon genggam, juga akan jatuh. Kemudian yang ketiga, ceritakan kerancuan berpikir di sekitarmu. Nah, itu pertama saya menggunakan kerancuan berpikir yang dimana itu adalah post hoc ergo propter hoc, yaitu kerancuan yang terjadi ketika atau karena menyimpulkan dari hal-hal yang karena terjadi secara berurutan waktu. Nah, yang pertama contohnya kalimatnya adalah ketika malam Jumat manis, sebagian orang-orang menyiapkan sesajen di tempat-tempat tertentu karena percaya di tempat itu ada makhluk gaib. Nah, ketika besok paginya orang-orang merasa puas karena mereka kira sesajen yang disiapkan dimakan oleh makhluk gaib itu. Nah, jelas ini adalah salah satu contoh kerancuan dalam berpikir karena berurutan waktu. Karena hari sebelumnya para masyarakat ini menaruh sesajen, besoknya tiba-tiba hilang. Mereka beranggapan bahwa sesajennya itu dimakan oleh para sesepuh atau para nenek moyangnya, padahal mungkin bisa saja dimakan oleh anak-anak yang suka jahil gitu. Jadi sudah di luar logika. Kemudian yang kedua, seorang santri berdebat dan melawan aturan pengurus pesantren, dan esoknya dia tidak naik kelas madin. Kata pengurus, nah itulah hukuman santri yang melawan pengurus. Nah, padahal pada faktanya nilai itu juga tidak berpengaruh, atau santri ini nilainya tidak terpengaruh karena melawan pengurus, karena beda antara pengurus di pondok dengan madin kayak gitu. Bukan karena tiba-tiba dia di pesantren tiba-tiba tidak mengikuti aturan kemudian nilai madinnya anjlok, itu tidak logis atau tidak masuk ke dalam logika. Yang ketiga, yaitu contoh saya mengambil dari hasty generalization atau kerancuan yang terjadi karena generalisasi yang terburu-buru. Contohnya kalimatnya adalah, saya kira mahasiswi di kampus Institut Agama Islam Syarifudin cerdas-cerdas, walaupun saya baru berkenalan dengan satu mahasiswi di kelas saya. Nah, sudah jelas terlalu menyamaratakan atau mengeneralisasi atau terlalu mengumumkan sesuatu. Nah, di sini beranggapan bahwa semua siswa-siswi di Syarifudin adalah cerdas-cerdas,
Padahal pada faktanya belum tentu semua mahasiswi bisa cerdas, karena kepintaran atau tingkat kecerdasan masing-masing orang atau masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda gitu. Dan yang keempat, jelaskan secara logika kalian cocok kuliah di prodi BKI, KPI ataupun MD. Ya, Syarifudin. Nah, kebetulan saya sendiri dari manajemen dakwah atau prodi MD. Nah, kemudian dari sejak kecil saya memang beringin bercita-cita menjadi seorang pengusaha atau seorang entrepreneur. Nah, alhamdulillahnya ketika pada waktu perkuliahan, ketika udah masuk ke perkuliahan di kampus Institut Agama Islam mengambil prodi manajemen dakwah. Hal itu karena ada kakak tingkat saya sendiri yang istilahnya mereferensikan atau memberikan anjuran bahwa ketika kamu ingin istilahnya menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, maka ambillah prodi MD, karena di prodi MD ini akan diajarkan bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang manajemen yang handal di situ. Nah, akhirnya saya setelahnya masuklah di prodi manajemen, karena di prodi manajemen setelah saya lalui bersama, setelah saya ikuti perkuliahannya, ternyata memang benar di mata kuliah yang ada di dalam prodi manajemen dakwah ini sangatlah luas. Nah, karena di sini akan dipelajari atau telah dipelajari juga tentang leadership, kewirausahaan, organizer, manajemen komunikasi dan lain-lain sebagainya yang mumpuni sebagai salah satu faktor penunjang bisa membuat kita atau saya sendiri menjadi seorang entrepreneur yang lebih baik ke depannya. Yang mana hal tadi mata kuliah yang saya ambil di manajemen itu semuanya erat hubungannya dengan cita-cita saya yang ingin menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Sekian tugas ujian akhir semester saya. Apabila ada kesalahan atau tingkah laku yang belum berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.